Ini karena ini ramai juga. Kemarin saya bikin diseminasi dengan pihak BPKH dan rata-rata adalah calon yang mau berangkat haji. Mereka tanya, apa itu war ticket? Ada dampak yang besar, izin Gus Menteri. Inilah kalau darah pengusaha kalau ngomong kayak gini. Ada dampak yang besar dari pernyataan. Pertama, itu kuota itu kita asumsikan tidak berubah. Jadi misalnya Pak Ketua saya, Pak Marwan Dasopang, nggak akan ada lagi film tukang bubur naik haji. Nggak akan ada lagi itu Pak. Karena namanya war ticket, siapa duluan dapat, siapa duluan siap. Yang kedua, akan timbul ke depan calo-calo yang memegang kuota-kuota tiket ini, itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi apakah yang berangkat itu lebih dari 21.000? Kita berasumsi tidak juga. Segitu-segitu juga, Pak. Karena ini juga terkait dengan tadi war ticket tadi. Karena kalau yang kita baca dari pernyataan Wamen Haj, baik yang secara lisan maupun tertulis, yang saya dikirimi tulisannya, itu beliau menyampaikan bahwa war ticket itu nanti tidak mengganggu antrian yang sudah ada. Itu akan diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Nah, pertanyaannya, apakah serta-merta demikian? Pak Wamen, war ticket itu sebenarnya Komisi 8 sudah mencarikan solusi. Bagaimana antrian tidak banyak, bagaimana tidak mengganggu kuota haji dan tambahan kuota haji. Caranya bagaimana? Nanti diskusi sama Pak Ketua, pimpinan. Kita sudah rapat, kita sudah kunjungan. Saya justru sebetulnya menyayangkan apabila Pak Menteri Haji dan Pak Wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini. Sebetulnya tugas Bapak Ibu ini ditentukan hari ini, bukan berbicara mengenai war ticket. PR-nya banyak Pak Wamen, Pak Menteri. War ticket itu urusan nanti. Jangan seolah-olah kita akan membiaskan urusan haji, kemudian kita alihkan dengan war ticket. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, war ticket itu sebenarnya Komisi 8 sudah mencarikan solusi. Bagaimana antrian tidak banyak, bagaimana tidak mengganggu kuota haji dan tambahan kuota haji. Caranya bagaimana? Nanti diskusi sama Pak Ketua, pimpinan. Kita sudah rapat, kita sudah kunjungan. Mencari kuota haji negara-negara yang tidak dipakai. Itu kalau mau pakai war tiket, jangan memakai tambahan kuota haji. Masalah lagi nanti. Kami sudah kunjungan ke negara-negara yang tidak menggunakan kuota hajinya yang dipakai 50%, 25%, itu negara-negara mana, kami ada datanya semua. Ya, Mbak juru bicaranya Menteri Agama tadi, Menteri Haji tadi ngomong, itu pakai kuota tambahan yang nanti tidak, waduh ini Mbak yang cantik begini ngomongnya salah sampean. Ya, di TV One lagi saya tadi sarapan ngomong di gitu. Ya, ya, saya kira begitu Pak Menteri, Pak Wamen. Apa namanya, berburu tiket. Proses haji kita ini nggak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri, karena tempat hajinya ada di Saudi. Maka Saudi dan Indonesia harus bersepakat. Kesepakatannya apa? Sudah diputuskan Indonesia punya dan dapat jatah 221.000. Oleh Saudi akan melakukan transaksi 221.000, kecuali kita mengatakan tidak mengambil ini, kita mengambil 100.000 seperti negara-negara lain. Itu dinyatakan kami tidak akan mengambil jatah kami setengahnya. Maka nanti akan dibuat transaksi sebagaimana yang akan kita kirim. Ternyata Indonesia berbeda.
Jangankan 221.000, 250.000 pun akan kita pakai. Maka karena transaksinya sudah seperti yang diputuskan, kuota kita, maka kita harus menyiapkan jamaah di luar kuota. Karena harus ada cadangan. Andaikan kita hanguskan ini yang 5 juta, pada akhirnya itu akan muncul lagi cadangan. Jadi, kalaupun kita hilangkan ini, tiba-tiba berburu tiket, tetap saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itulah dulu diambil langkah yang paling adil itu memang daftar tunggu, bukan qur'ah, bukan diundi, karena itu tidak menghadirkan keadilan. Qur'ah itu ya ada orang yang bolak-balik, ada yang tidak pernah berangkat sama sekali. Maka dilakukan dengan daftar tunggu. Daftar tunggu ini sudah sebelum 2008 sudah dimulai. Karena dilakukan dengan daftar tunggu, menerima pendaftaran, ya, termasuk aspirasi dengan orang yang kemampuannya ya sebatas kewajiban. Jadi punya duit, berangkat haji, didaftarkan, kemampuannya di situ. Kalau sudah di atas itu, dia tidak bisa berangkat. Tapi dari sisi kewajiban, dia sudah wajib berangkat haji. Istitoah biaya, istitoah kesehatan, dan lain-lain, dia harus mendaftar. Maka dia mendaftar. Tapi karena semakin banyak, maka ada konsekuensi pengelolaan uang yang selama ini dikelola di Kementerian Agama. Muncul pertanyaan, ini jujur nggak nih? Dia yang menerima setoran, dia yang mengelola, dia yang memakai, dia yang mempertanggungjawabkan, pokoknya dia semua. Akhirnya didesak, lahirlah BPKH. Supaya tidak berbenturan kepentingan dalam mengelola keuangan haji. Jadi BPKH ini bukan faktor, BPKH ini keniscayaan supaya uang haji ini dikelola bisa dipercaya. Nah, kalau penjelasannya seperti itu karena faktornya BPKH, itu saya kira ada kekeliruan. Nah, karena itu jalan satu-satunya mengurai ini, mau ada tambahan pun kita keluar dari jamaah haji tunggu, itu problem. Tadi sudah disampaikan, akan melanggar undang-undang. Caranya apa? Yaitu tadi, pertama supaya terurai Menteri Haji yang khusus mengurusi haji dan umroh ini, ayolah yakinkan pemerintah Saudi, kita butuh tambahan kuota. Karena daftar tunggunya panjang, minatnya semakin banyak. Itu patut kita bergembira bahwa rasa kuatnya beragama umat muslim di Indonesia semakin kita hargai. Sementara dari mana kita menghabiskan yang 5 juta ini? Kalaupun kita akan mendapatkan kesempatan kuota sampai katakanlah 1 juta, tentu kalau 1 juta ada problem. Akan ada jamaah yang tidak bisa kita subsidi dari nilai imbal yang dikelola oleh BPKH. Tapi itu bisa kita ambil keputusan, tetapi sepanjang berada di koridor daftar tunggu yang 5 juta. Hal berikutnya yang harus dilakukan oleh Menteri Haji, negara-negara sahabat sebetulnya berkenan memberikan ke kita kuota yang mereka tidak pakai. Sejak awal mereka menyampaikan ke Saudi, kami tidak menghabiskan, kami akan memberangkatkan sekian. Sisanya itu sebetulnya bisa kita pakai. Pernah terjadi Indonesia berangkat haji dari Filipina. Jadi kuota mereka tidak dipakai, kita pakai. Tapi ternyata itu pelanggaran dan bermasalah. Akhirnya tidak boleh. Maka karena itu kami minta Menteri Haji, negara-negara sahabat ini berunding bersama pihak Saudi, bahwa Saudi berkenan menerima Indonesia memakai kuota negara-negara sahabat. Saya kira ini cara yang harus kita lakukan, mengurai daftar tunggu yang cukup panjang. Kalau kita men-stop
Atau katakanlah kita moratorium dulu. Moratorium juga tidak menjadi jawaban. Tidak bisa juga. Nah, karena itu faktor-faktor tentang menyelesaikan mengurai jamaah haji kita yang panjang ini harus kita kaji lebih dalam. Ada faktor sosiologisnya, ada historis, ada legalitasnya. Lah, saya kira, tapi itu tetap saja harus kita diskusikan. Saya senang juga itu dilontarkan, karena 5 juta ini, ya kita rumit juga memikirkan ini. Kalau kita sebutkan tidak sekarang, kapan lagi haji ini selesai haji, besok haji lagi. Jadi kita selesai haji, langsung tanda tangan lagi 221.000 di situ. 221.000 itu langsung harus kewajiban kita melakukan transaksi. Nah, bagaimana caranya? Lah, kemarin Pak Wamen kita setuju pembagian kuota berdasarkan daftar tunggu, akhirnya dapat rata-rata semua sama. Tapi nanti akan ada problem itu, bukan tidak ada problem. Untuk pertama ini tidak ada problem. Tapi yang kedua saja nanti akan ada problem. Kita tanda tangan MOU bahwa jamaah kita 221.000 akan dibagi per provinsi. Ini nanti akan berubah lagi, tiba-tiba Sumatera Utara naik. Wah, ini karena kita ini nggak pendaftar yang besar, akhirnya turun. Ayo kita mendaftar. Konfigurasinya berubah lagi. Itu akan ada problem lagi. Jadi itu harus dipikirkan. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi pilihan-pilihan itu ada resikonya. Sebetulnya dahulu pun sudah dipikirkan itu, tapi akhirnya diputuskan berdasarkan kuota. Sebagaimana kita mendapatkan jatah 221.000, maka di provinsi juga berdasarkan umat muslim kita bagi. Akhirnya seperti itu. Ini karena ini ramai juga, kemarin saya bikin diseminasi dengan pihak BPKH, dan rata-rata adalah calon yang mau berangkat haji. Mereka tanya, apa itu war ticket? Ada dampak yang besar, izin Gus Menteri. Inilah kalau darah pengusaha, kalau udah ngomong kayak gini, ada dampak yang besar dari pernyataan. Pertama, itu kuota itu kita asumsikan tidak berubah. Jadi misalnya Pak Ketua saya, Pak Marwanda Sopang, nggak akan ada lagi film tukang bubur naik haji. Nggak akan ada lagi itu Pak. Karena namanya war ticket, siapa duluan dapat, siapa duluan siap. Itu yang pertama. Jadi itu yang mengatakan bahwa ke depan orang yang hari ini dituntun untuk bisa pergi haji itu nggak akan ada lagi. Ya, itu sama aja kita menghilangkan mimpi orang untuk melihat Ka'bah tuh Pak. Yang kedua, akan timbul ke depan calo-calo yang memegang kuota-kuota tiket ini, itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi apakah yang berangkat itu lebih dari 21.000? Kita berasumsi tidak juga, segitu-segitu juga Pak. Jadi ini cuma mengubah sebuah istilah. Jadi izin Gus Menteri, kita fokus sajalah dulu untuk mensukseskan haji 2026 ini. Tentunya kami semua yang berhadir, yang ada di ruangan ini, ikut mensukseskan supaya haji 2026 menjadi haji yang lebih baik daripada haji-haji sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini juga terkait dengan tadi war ticket tadi. Karena kalau yang kita baca dari pernyataan Wamen Haj, baik yang secara lisan maupun tertulis, yang saya dikirimi tulisannya, itu beliau menyampaikan bahwa war ticket itu nanti tidak mengganggu antrian yang sudah ada. Itu akan diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Nah, pertanyaannya, apakah serta-merta demikian? Karena undang-undang kita sudah mengatur secara rinci, bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya.
Dan aturan itu dengan amat sangat jelas disebutkan dalam undang-undang tentang haji dan umroh. Inilah yang kemarin menjadi kasus dengan Pak Menteri pada periode kemarin. Gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92%, 8% tidak terlaksana, jadilah kasus. Aturan yang ada sekarang masih mengatur demikian. Jadi kalaupun misalnya akan ada pembahasan tentang war ticket dengan segala permasalahannya, tentu itu akan sangat terkait dengan aturan hukum yang ada. Dan itu artinya kita membahas dulu aturan hukumnya ini akan kita ubah atau tidak diubah. Dan itu pasti tidak mungkin sekarang. Dan itulah karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war ticket sekarang ini. Karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war ticket dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen ini terkait dengan bukan antrian yang ada, tetapi terkait dengan penambahan kuota bila ada. Dan terkait dengan penambahan kuota, itu sudah berkali-kali kami sampaikan dalam rapat kerja di Komisi 8 ini, saya dan kawan-kawan yang lain sudah menyampaikan beragam opsi. Kita sepakat bahwa penting untuk memangkas daftar antri yang berkepanjangan ini, dan karena kita sepakat menjadi disamakan menjadi 26 tahun. Dan sudah berkali-kali kami sampaikan, termasuk juga menjadi keputusan di Komisi 8, memangkas daftar tunggu itu dimungkinkan bila salah satu di antaranya memang adalah terjadi penambahan kuota. Penambahan kuota itu bagaimana? Itulah yang dalam pembahasan tentang revisi undang-undang tentang haji kami sampaikan bahwa tugas daripada diplomasi haji mestinya tidak hanya yang terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, termasuk diplomasi haji adalah untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Beragam cara yang bisa dilakukan. Bila kemudian memang 1:1000 itu adalah bagian dari keputusan di OKI, bila mudah-mudahan tidak, maka berarti diperlukan komunikasi secara efektif dengan OKI untuk kemudian bisa mendapatkan tambahan kuota, bukannya 1:1000 tapi mungkin bahkan 2:1000. Bila 2:1000 dimungkinkan melalui diplomasi haji, solusi ini ada di depan mata. Atau bila kemudian kuota haji Indonesia adalah kaidahnya ada 1:1000, maka jemaah haji Indonesia selama ini belum mendapatkan kuota yang semestinya. Karena jumlah penduduk muslim Indonesia ternyata bukan 221 juta, tapi menurut BPS jumlahnya sekitar 248 juta. Itu artinya diplomasi haji yang harus dikerjakan oleh Kementerian Haji untuk mendapatkan selisih angka ini. Dari 248 sementara yang didapat baru 221, berarti ada 27.000 yang belum mendapatkan kuotanya. Yang ketiga yang sudah mulai dilakukan oleh kawan-kawan di Komisi 8 juga, yaitu diplomasi haji melalui lobby terhadap negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai agar bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk dipakai oleh Indonesia. Itu bagian dari diplomasi haji. Nah, ini ada sesuatu, diplomasi haji untuk bisa mendapatkan tambahan kuota sesuatu, tapi aturan yang sudah ada itu sesuatu yang lain. Jadi kalaupun nanti mendapatkan tambahan kuota, tetap saja agar tidak terulang kasus yang kemarin ini, pemberlakuannya tetap merujuk kepada undang-undang yang ada. Kecuali kita nanti sepakat perubahan undang-undang diubah. Sekarang yang ada adalah undang-undangnya memberikan kuota 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Kalau ada penambahan, itulah yang harus dirujukan. Terjadinya kasus kemarin adalah karena ini tidak dilaksanakan. Kita tidak ingin ini terulang kembali, Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami justru menghendaki agar kementerian ini memotong lingkaran setan, seolah-olah Kementerian Agama terkait dengan masalah dengan KPK gara-gara masalah haji. Kami tidak ingin menyelamatkan baju semuanya, karenanya kami sampaikan sekali lagi, fokuslah pada segala sesuatu yang sesuai dengan undang-undang. Kita cari solusi, tapi dalam koridor undang-undang. Kalau memang nanti akan ada perubahan, ya kita bahas dulu. Jangan diwacanakan sementara undang-undangnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang. Saya justru sebetulnya menyayangkan apabila Pak Menteri Haji dan Pak Wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini. Sebetulnya tugas Bapak Ibu ini ditentukan hari ini, bukan berbicara mengenai war ticket. PR-nya banyak Pak Wamen, Pak Menteri. War ticket itu urusan nanti.
Jangan seolah-olah kita akan membiaskan urusan haji, kemudian kita alihkan dengan war ticket. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.